Pemerintah mewaspadai dampak penyebaran varian Delta pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mencatatkan pertumbuhan positif 7,07%. Untuk menjaga momentum pemulihan, ekonom mengusulkan agar vaksinasi dijadikan salah satu syarat pencairan bantuan langsung tunai atau BLT. Pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional setelah pada kuartal kedua ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan positif 7,07%. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut varian Delta menjadi hambatan bagi kinerja ekonomi pada kuartal ketiga karena berdampak pada sisi permintaan yang bergantung pada mobilitas masyarakat dan bisa mempengaruhi kinerja ekspor. Sri Mulyani pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2021 akan melambat seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan level 4. Meski Sri Mulyani memperkirakan masih ada potensi ekonomi tumbuh positif antara 4-5,7%. Kalau Delta varian menjalar dan sekarang memang sedang menjalar ke seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang tadi menjadi tujuan ekspor yang sudah disampaikan oleh Menteri Perdagangan. RRT sekarang ada di Wuhan pun sudah melakukan pengetatan aktivitas. Kemudian di Amerika terjadi kenaikan kasus, Jepang tadi juga disampaikan adanya kenaikan kasus, Korea Selatan pun juga sama. Jadi ini yang harus kita waspadai adalah tetap COVID varian Delta yang akan mempengaruhi sisi demand melalui konsumsi dan ekspor terutama. Hal senada juga disampaikan ekonom Bima Yudhistira. Menurut Bima, pemberlakuan PPKM akan berdampak pada perlambatan ekonomi kuartal ketiga. Pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal 2 cukup tinggi, 7%. Ini kondisinya akan sangat berbeda di kuartal ketiga, di mana terjadi PPKM level 4. Sebelumnya ada PPKM darurat, kemudian juga kasus harian COVID-nya relatif tinggi dibandingkan pada periode kuartal kedua. Maka antisipasi atau tantangannya cukup beragam. Mulai dari kembali turunnya konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, ini cukup tertekan. Di sisi yang lain, industri manufaktur dengan adanya PPKM, distribusi atau arus barangnya juga tidak 100% lancar. Sementara dalam kesempatan terpisah, ekonom Universitas Indonesia yang juga mantan Menteri Keuangan, Khatib Basri mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dan mempercepat program vaksinasi. Percepatan program vaksinasi ini menurut Khatib menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Khatib pun mengusulkan agar vaksinasi dijadikan salah satu syarat pencairan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mempercepat kekebalan komunal sekaligus membantu pemulihan ekonomi. Bagaimana mempercepat proses vaksin agar momentum ini bisa terjadi? Salah satunya bansos diberikan, tetapi juga mungkin coba dipikirkan misalnya cash for vaksin ini. Minggu lalu saya kira Presiden Biden di Amerika juga mulai berbicara mengenai memberikan insentif, tentu angkanya berbeda dengan kita. $100 untuk setiap orang yang mau melakukan vaksin. Jadi bentuk BLT-nya bisa sebagian diubah menjadi yang disebut sebagai PKH. Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 tumbuh positif 7,07% setelah 4 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Kepala BPS Marco Yuwono menyebut tingginya pertumbuhan ekonomi ini karena basis kondisi ekonomi yang rendah pada kuartal kedua tahun 2020 dan terkendalinya pandemi COVID-19, sehingga mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.